Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nisa Tulandari dengan NIM 25103178 dari program studi S1 Manajemen Universitas Sunan Gresik akan menyampaikan penjelasan mengenai materi hakikat hubungan iman, Islam dan ihsan sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah MKDU Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Al-Farizi SPD MPD. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru, menambah pemahaman serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati tanpa keraguan sedikit pun terhadap Allah dan segala yang ditetapkannya. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Seringkali rukun iman ini kita hafal, tapi tidak benar-benar kita renungkan. Padahal masing-masing punya pengaruh besar pada cara kita menjalani hidup. Misalnya, 1. Iman kepada Allah membuat kita merasa bahwa hidup ini tidak hanya mengejar dunia, tapi mencari ridho Allah. Iman kepada malaikat mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan dicatat. Jadi, kita berusaha menjaga sikap. Iman kepada hari akhir membuat kita sadar bahwa semua tindakan ada balasannya. Iman kepada takdir baik membuat kita tidak mudah putus asa kalau gagal dan tidak terlalu sombong kalau berhasil. Iman itu juga tidak tetap, dia seperti baterai, kadang penuh, kadang setengah, kadang bisa drop. Yang membuat iman naik itu amal baik, ibadah, dan menjauhi maksiat. Contohnya, kalau kita yakin Allah Maha melihat, maka kita akan lebih menjaga sikap walaupun tidak ada orang di sekitarnya. Contoh kedua yaitu kalau kita yakin adanya hari akhir, kita tidak mudah mengabaikan konsekuensi dari setiap tindakan. Contoh ketiga, kalau kita yakin adanya takdir, kita tidak mudah stres saat rencana tidak sesuai dengan keinginan. Iman itu juga tidak statis. Dia bisa naik dan turun tergantung perbuatan kita. Saat kita mendekatkan diri kepada Allah, misalnya rajin sholat, membaca Al-Quran, menjauhi maksiat, maka iman kita akan meningkat. Tapi kalau kita banyak melalaikan ibadah atau melakukan hal-hal yang dilarang, iman kita bisa menurun. Yang penting, iman itu harus tercermin dalam tindakan. Tidak cukup hanya mengatakan saya beriman. Orang yang benar-benar beriman akan terlihat pada akhlaknya. Bagaimana ia berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Kalau imannya baik, perilakunya juga akan ikut baik. Kedua, Islam. Setelah memahami iman, kita masuk pada Islam. Kalau iman lebih fokus pada keyakinan di dalam hati, Islam lebih fokus pada tindakan nyata atau amal sehari-hari. Islam secara bahasa berarti menyerah, tunduk, dan patuh kepada Allah. Itu artinya seseorang Muslim harus menunjukkan ketundukannya melalui tindakan nyata, bukan sekedar ucapan. Kedua, Islam. Setelah memahami iman, kita masuk pada Islam. Kalau iman lebih fokus pada keyakinan di dalam hati, Islam lebih fokus pada tindakan nyata atau amal sehari-hari. Islam secara bahasa berarti menyerah, tunduk, dan patuh kepada Allah. Itu artinya seseorang Muslim harus menunjukkan ketundukannya melalui tindakan nyata, bukan sekedar ucapan. Rukun Islam ada 5. 1. Membaca 2 kalimat syahadat.
2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Naik haji bagi yang mampu. Islam ini bukan hanya formalitas dalam agama, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Misalnya, syahadat adalah komitmen awal seorang muslim untuk hidup sesuai ajaran Allah. Sholat menjaga hubungan kita dengan Allah dan meningkatkan kita 5 kali sehari untuk kembali fokus kepadanya. Zakat dan sedekah melatih kita untuk peduli dengan orang lain. Puasa mengajarkan kita mengendalikan diri, sabar, dan lebih peka terhadap orang-orang yang kesusahan. Haji mengerjakan kesetaraan dan bahwa manusia sama di hadapan Allah. Jadi, Islam tidak hanya ritual, tapi sistem hidup. Dengan menjalankan Islam, kita membentuk kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga merupakan bukti dari iman kita, karena iman tanpa tindakan itu tidak sempurna. Maka Islam adalah bentuk praktik lahiriah yang menunjukkan seberapa kuat iman seseorang. 3. Ihsan. Setelah iman dan Islam, ada 3 tingkatan yang lebih tinggi yang disebut dengan ihsan. Ihsan adalah kualitas tertinggi dalam beribadah dan berperilaku. Dalam hadis Jibril dijelaskan bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika tidak mampu melihatnya, maka yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Kalimat ini mengajarkan bahwa ihsan bukan hanya melakukan ibadah dengan benar, tetapi dengan kesadaran penuh. Ihsan membuat seseorang melakukan kebaikan bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat manusia, tetapi murni karena Allah. Kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ihsan itu terlihat dari hal-hal sederhana. 1. Menjaga amanah meskipun tidak diawasi, tidak menyontek walaupun guru tidak melihat, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh tanpa menunggu dipuji, menjaga sikap terhadap orang lain karena sadar bahwa akhlak juga bagian dari ibadah. Ihsan adalah puncak dari hubungan seseorang hamba dengan Allah. Ketika seorang mencapai ihsan, ibadah dan akhlaknya akan jauh lebih berkualitas. Ihsan itu kualitas hati. Bahkan sesuatu yang sederhana, kalau dilakukan dengan ihsan, akan bernilai besar di sisi Allah. Misalnya, tersenyum kepada orang lain, menyingkirkan duri di jalan, memberi makan hewan, atau berkata lembut kepada keluarga. Jadi, kalau iman adalah fondasi, Islam adalah bangunan, maka ihsan adalah keindahan dan kekokohan bangunan itu. Islam itu mengatur hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita dengan manusia. Jadi, seorang muslim yang benar-benar memahami Islam seharusnya menjadi pribadi yang rapi, disiplin, peduli, dan bermanfaat. Islam adalah bukti dari iman. Kalau iman tidak diwujudkan dalam tindakan, maka imannya lemah. Karena itu, iman dan Islam harus berjalan berdampingan. Kesimpulannya di sini yaitu, dari perbahasan tadi bisa kita lihat bahwa iman, Islam, dan ihsan sebenarnya saling berkaitan erat. Iman menguatkan keyakinan dalam hati, Islam mewujudkan keyakinan itu dalam bentuk tindakan nyata, dan ihsan menyempurnakan kualitas ibadah dan akhlak kita. Kalau ketiganya berjalan bersamaan, maka seorang muslim akan menjadi pribadi yang utuh, memiliki keyakinan yang benar, melakukan amal yang baik, dan memiliki hati yang ikhlas serta akhlak yang mulia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana menjalani agama ini secara lebih menyeluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.